yang bersifat non-formal, yang senantiasa menanamkan akhlak yang luhur dan mulia, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan jamaahnya, serta memberantasan kebodohan umat Islam agar memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada majelis taklim ada beberapa hal ya yang mencakup membedakan dengan yang lainnya, yaitu satu, majelis taklim adalah lembaga pendidikan non formal Islam. Yang kedua, waktu belajarnya berkala tapi teratur, tidak setiap hari bagaimana halnya sekolah atau madrasah. Yang ketiga, pengikut atau pesertanya disebut jamaah, bukan pengajar atau santri. Hal ini didasarkan bahwa kehadiran di majelis taklim tidak merupakan kewajiban sebagaimana dengan kewajiban murid menghadiri sekolah atau madrasah. Yang keempat, tujuannya yaitu memasyarakatkan ajaran Islam. Demikianlah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang peranannya mencerdaskan manusia Indonesia, khususnya umat Islam, tidak diragukan lagi. Sejarah mencatat bahwa hasil dari sistem pendidikan yang diselenggarakan lembaga-lembaga tersebut sangat memperluas, bahkan menakjubkan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut tetap tumbuh dan berkembang mendidik dan mencerdaskan anak-anak sebagai generasi muda Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi manusia Indonesia yang beragama, bersatu, dan berjiwa kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Jumadi Sultan. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Adapun tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia antara lain, pertama, satu, Zainuddin Labai. Zainuddin Labai Al-Yunusi dilahirkan di Bukit Surungan, Padang Panjang pada tahun 1890. Uniknya, ia tidak pernah memperoleh pendidikan yang sistematis. Ia hanya belajar 2 tahun di sekolah negeri dan 2 tahun lagi belajar agama pada Syekh Muhammad Yunus, yaitu adalah ayahnya sendiri. Dan beliau belajar dengan ayahnya yang seorang ulama, belajar di surau-surau ayahnya dan beberapa surau lainnya. Dan dalam bidang pendidikan, Zainuddin Labai termasuk seorang yang mula-mula memperkenalkan sistem sekolah yang baru dengan membuka sekolah guru diniyah. Ia mempergunakan sistem berkelas dengan kurikulum yang lebih teratur, yang mencakup juga pengetahuan umum seperti bahasa, matematika, sejarah, ilmu bumi, di samping pelajaran agama. Ia juga mengorganisasi sebuah klub musik untuk murid-muridnya. Pada tahun 1916, Zainuddin Labai mendirikan madrasah diniyah yang merupakan madrasah sore untuk pendidikan agama yang diorganisasikan berdasarkan sistem klasikal dan tidak mengikuti sistem pengajaran tradisional yang individual. Begitu pula susunan pelajaran berbeda dengan yang lainnya, yaitu dimulai dengan pengetahuan dasar bahasa Arab sebelum mulai membaca Al-Quran. Di samping pendidikan agama juga diberikan pendidikan umum, terutama sejarah dan ilmu bumi. Dalam kelas tertinggi mata pelajaran tersebut menggunakan buku-buku bahasa Arab, dan dengan begitu mata pelajaran lebih bersifat ekstra bahasa Arab daripada ilmu bumi atau sejarah. Baik, saya akan melanjutkan membahas tokoh pendidikan Islam di Indonesia yang kedua, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan pada tahun 1868 sebagai anak salah seorang dari 12 khatib Masjid Agung Yogyakarta. Sumber lain juga menyebutkan bahwa Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 dengan nama Muhammad Darwis, anak dari seorang Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman. Ibunya adalah anak Haji Ibrahim. Setelah ia menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam Nahwu, Fikih, Tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, ia pergi ke Mekah pada tahun 1890, di mana ia belajar selama setahun. Pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah bersama teman-temannya. Tujuan Muhammadiyah terutama untuk mendalami agama Islam di kalangan anggota sendiri dan menyebarkan ajaran agama Islam di luar anggotanya. Pandangan Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan dapat dilihat pada kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah
Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah melanjutkan model sekolah yang digabungkan dengan sistem pendidikan gubernemen atau gubernemen ini sistem pendidikan sekolah pada masa kolonial Belanda. Di samping sekolah desa di kampungnya sendiri, Ahmad Dahlan juga membuka sekolah yang sama di kampung yang lain. Di samping yang mengikuti model gubernemen, Muhammadiyah dalam waktu singkat juga mendirikan sekolah yang lebih bersifat agama. Usaha tersebut dapat dianggap sebagai realisasi dari rencana Syarikat Islam yang semenjak tahun 1912 berusaha mendirikan sekolah pendidikan agama yang dapat menyaingi sekolah pendidikan gubernemen. Muhammadiyah sendiri berhasil melanjutkan model pembaharuan pendidikan Islam, disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa ia menghadapi lingkungan sosial yang terbatas pada pegawai, guru maupun pedagang di kota. Kelompok menengah di kota dalam hal merupakan latar belakang sosial yang dominan dalam Muhammadiyah hingga sekarang. Kelompok ini juga mementingkan pendidikan model barat. Oleh karena itu, Muhammadiyah dengan menyediakan model pendidikan barat ditambah dengan pendidikan agama mendapat hasil yang baik dalam kalangan ini. Baik, saya akan melanjutkan tokoh selanjutnya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 24 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Ayahnya bernama Asy'ani, ulama asal Demak yang merupakan keturunan ke-8 dari Jaka Tingkir yang merupakan Sultan Pajang di tahun 1568. Dan Jaka Tingkir ini merupakan anak Brawijaya IV yang menjadi Raja Majapahit. Sedangkan ibunya bernama Halimah, putri Kiai Utsman, pendiri dan pengasuh pesantren Gedang, Jawa Timur, tempat ia dilahirkan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Syamsuri yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Organisasi NU bermaksud untuk mempertahankan praktik keagamaan yang sudah mentradisi di Nusantara untuk mengimbangi gencarnya ekspansi pembaruan Islam. NU sendiri memberikan perhatian besar bagi pendidikan, khususnya pendidikan tradisional yang harus dipertahankan keberadaannya. Kemudian, NU mendirikan madrasah-madrasah dengan model barat. Tentang pemikiran Kiai Haji Hasyim seperti tertuang dalam bukunya Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim sebenarnya sudah banyak mendapat perhatian. Kitab yang terdiri atas 8 bab secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian penting, menyangkut signifikansi pendidikan, tanggung jawab dan tugas murid, serta tanggung jawab dan tugas guru. Terdapat 2 hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertama, bagi murid hendaknya ia berniat suci menuntut ilmu. Jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal duniawi dan jangan melecehkan atau menyepelekan. Kedua, bagi guru dalam mengajarkan ilmu hendaknya ia meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak mengharapkan materi semata-mata dalam hal belajar. Yang menjadi titik penekannya adalah pada pengertian bahwa belajar itu merupakan ibadah untuk mencari ridha Allah semata, untuk mengantarkan seorang untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan di akhirat. Baik, tokoh keempat adalah Kiai Haji Imam Jarkashi. Kiai Haji Imam Jarkashi dilahirkan di Gontor pada tanggal 21 Maret 1910 dan wafat di Madiun pada tanggal 30 April 1989. Kiai Haji Imam Jarkashi adalah putra bungsu dari 7 bersaudara dari pasangan Kiai Santoso Anom Basri dan Nyai Sudarmi Santoso. Imam Jarkashi dibesarkan di lingkungan keluarga muslim yang taat beragama. Ayahnya seorang kiai besar di Pondok Pesantren Gontor. Pemikiran pendidikan Kiai Haji Imam Jarkashi yang cukup terkenal dalam pengembangan pendidikan dunia pesantren salah satunya adalah Pancajiwa. Pancajiwa tersebut merupakan nilai-nilai yang terdiri atas 5 unsur yang harus dijadikan pegangan setiap santri. Di antara isi dari Pancajiwa tersebut antara lain, pertama, nilai keikhlasan. Sebagai poin pertama isi dari Pancadharma yang bisa diartikan sebagai berbuat sesuatu bukan karena didorong oleh keinginan
memperoleh keuntungan tertentu, namun dilakukan dengan niat semata mencari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, nilai kesederhanaan, yakni mendidik orang untuk hidup apa adanya, menggunakan sesuatu sesuai keperluannya tanpa berlebih-lebihan. Ketiga, nilai kemandirian atau menolong diri sendiri juga menjadi bagian dari jiwa setiap santri. Kemandirian merupakan senjata utama menuju masa depan yang penuh harapan. Kemandirian pun tidak sebatas bersifat lahir, namun tidak bersifat objek, tetapi subjek yang menentukan pola agenda yang dilakukan kegiatan sehari-hari. Keempat, nilai persaudaraan. Kehidupan di pondok pesantren diliputi suasana persaudaraan yang akrab, sehingga segala suka dan duka dirasakan bersama dalam jalinan ukhuwah Islamiyah. Tidak ada dinding yang dapat memisahkan antara mereka. Ukhuwah ini bukan saja selama mereka di pesantren, tetapi juga mempengaruhi ke arah persatuan umat dalam masyarakat setelah mereka terjun di lapangan kehidupan sesungguhnya. Nilai yang kelima yaitu nilai kebebasan. Berarti mengandung pengertian bukan terlalu besar atau liberal, sehingga kehilangan arah dan tujuan serta prinsip bukan terlalu bebas untuk dipengaruhi. Bukan bebas semau-maunya sendiri sebagaimana seperti anarkis. Dengan demikian, kebebasan itu diberikan kepada setiap santri untuk secara jujur menjawab sesuatu perbuatan atau tindakan dilakukan itu baik atau buruk. Sedangkan dalam aspek kurikulum, Kiai Haji Imam Zarkashi merancang secara komprehensif. Artinya, kurikulum tidak sebatas diartikan sebagai rencana studi, tetapi mencakup segala pengalaman belajar yang penting untuk dilalui para santri selama proses belajar. Adapun isi kurikulum Pondok Modern Gontor tidak hanya pendidikan Islam saja, namun pendidikan umum juga. Pemikiran pendidikan Kiai Haji Imam Zarkashi bahwa hakikat pondok pesantren terletak pada isi atau jiwanya, bukan pada kulitnya. Dalam isi itulah diketemukan jasa pondok pesantren bagi umat dalam pengembangan dunia pendidikan pesantren. Salah satunya adalah panca jiwa. Ada juga dalam gagasan beliau akan pentingnya pendidikan kemandirian menjadi sebuah keniscayaan agar santri berani menatap dan menentukan masa depannya masing-masing. Begitu juga dengan hidup bebas berpikir, dan kesederhanaan menjadi bagian dalam tujuan tersebut. Sekian materi kami tentang tokoh pendidikan Islam di Indonesia.